Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Terpisahkan. Rabu edisi Surat Ibrani bersama saya Fani Paendong. Ibrani 9 ayat 1-10. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana tongkat Harun yang pertama bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu
suatu pembaharuan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, tentunya kita sudah mengetahui bahwa ruang Maha Kudus hanya dimasuki oleh imam besar satu kali dalam setahun untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Hal tersebut harus sungguh-sungguh dipersiapkan oleh seorang imam besar. Kalau tidak demikian, maka dia pun mencelakakan dirinya sendiri. Namun, untuk saat ini kita dapat dengan mudah bertemu dengan Tuhan melalui waktu-waktu pribadi kita, seperti pada pagi hari ini, dan beribadah bersama saudara-saudara seiman di dalam Dia. Karena itu betapa pentingnya untuk selama kita hidup di dalam dunia ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa bergaul karib dengan Dia, seperti halnya Nabi Nuh dan Henokh yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Tirai bait Allah telah sobek melalui karya kematiannya di kayu salib. Apakah artinya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang harus digunakan dengan sungguh-sungguh. Kita punya banyak waktu, kita punya anugerah yang dari Tuhan agar dapat connected with God, terhubung dengan Dia dimanapun kita berada. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi hidupku dan hidupmu untuk hidup intim dengannya. Yang memisahkan kita adalah dosa, dan saya dan saudara telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal dari kehidupan kita yang lama, dari dosa-dosa kita. Jangan sampai kita menyalibkan kembali kali yang kedua Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak terpisahkan karena tirai bait Allah sudah tersobek, dan inilah saatnya kiranya di tahun 2022 ini kita semakin intim dengan Dia, semakin hari berkenan di hati Allah. Haleluya, amin.